Baik, di sini saya akan melakukan tindakan untuk manual plasenta. Manual plasenta ini sudah merupakan lanjutan dari APN, karena itu penolong sudah mencuci tangan dan sudah memakai APD lengkap seperti handscoon, masker dan juga face shield. Maka selanjutnya, setelah 30 menit plasenta belum juga lahir, maka kita lakukan injeksi oksitosin yang pertama. Tapi ketika masih belum juga berkontraksi atau belum juga lahir, kita lakukan injeksi oksitosin yang kedua. Tapi jika belum berhasil juga, maka kita harus melakukan suntikan PTT dan lakukan manual plasenta. Ternyata hari ibu belum dapat lahir dalam batas waktu yang normal. Oleh karena itu, saya harus melakukan beberapa tindakan untuk mengeluarkan hari-hari ibu ya Bu ya. Nanti mohon maaf jika ibu kurang nyaman karena saya akan memasukkan tangan saya ke dalam vagina ibu. Bagaimana ibu? Baik, kalau begitu saya akan melakukan beberapa tindakannya ya Bu ya. Sebelumnya saya akan menutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi ibu. Sampiran untuk menjaga privasi ibu. Baik, selanjutnya ibu, saya akan melakukan buka hijin terlebih dahulu ya Bu ya. Kita buka selimutnya, kita buka, kemudian kita dekatkan peralatan. Baik ibu, saya akan membersihkan vagina ibu terlebih dahulu ya Bu. Bersihkan labia minora terjauh, labia minora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, dan juga dari klitoris sampai ke anus. Baik, selanjutnya kita akan mengecek kandung kemih ibu. Jika saat kita tekan kandung kemihnya ibu saat merasa ingin berkemih, maka kita tanya. Jika bisa berkemih sendiri, kita bantu menggunakan pistol. Tetapi jika kesulitan untuk berkemih, maka kita akan bantu menggunakan kateterisasi. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan pengecekan kandung kemihnya terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu merasa berkemih atau tidak ibu? Oh baik, berarti penuh ya Bu ya kandung kemihnya. Kalau begitu saya akan bantu untuk menggunakan kateter atau pistol. Nah, ibu bisa berkemih sendiri atau kesulitan ibu? Oh baik, kesulitan ya. Kalau begitu saya menggunakan kateter ya ibu ya. Kita menggunakan kateter. Pertama taruh di sini, lalu kita masukkan secara perlahan. Ibu jangan masukkan kateternya ibu ya. Ibu ibu tarik nafas ya Bu ya. Kita masukkan secara perlahan. Tarik nafas ibu, iya benar. Baik, sudah selesai ibu. Selanjutnya kita akan keluarkan kateter secara perlahan juga. Saya akan mengeluarkannya ibu ya. Ibu tarik nafas ibu, iya baik. Sudah selesai. Ibu, kalau begitu saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Peralatannya kita buang di sampah medis, dan juga selanjutnya kita buang di larutan klorin, dan juga kita di larutan DTT. Terus kita sekaligus mencuci tangan. Kemudian kita keringkan tangan menggunakan tisu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan infus. Ibu, saya akan memberikan infus ya Bu ya, yaitu infus RL dengan 10 unit injeksi oksitosin dan juga sedatif lagi diberikan. Kemudian pertama kita ambil selangnya terlebih dahulu. Kita pastikan selangnya alirannya sudah tertutup. Kemudian kita ambil botol NaCl, kemudian kita colokkan, lalu kita gantungkan. Lalu selanjutnya kita cek alirannya apakah mengalir atau tidak. Kemudian kita taruh di tempat yang aman. Baik, selanjutnya infus setelah diberikan, maka kita akan mencuci tangan terlebih dahulu di larutan klorin dan DTT. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tindakan manual plasenta, yaitu pertama-tama kita akan memberikan anestesi verbal kepada ibu sambil kita juga menggunakan sarung tangan panjang. Kita pegang bagian luarnya. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan tindakannya ibu ya. Nanti ibu tenang saja, tidak usah panik. Ibu relax saja ya Bu ya, pikirkan saja bayi ibu. Semoga tindakannya berhasil ya Bu ya, dan plasenta ibu dapat lahir. Baik ibu, ibu tarik nafas ya Bu ya. Nanti saat tangan saya sudah memasukkannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tindakan manual plasentanya. Pertama, kita akan mengurut tali pusat terlebih dahulu, kemudian ditegangkan dan juga diklem, kita jepit. Selanjutnya, tangan kiri memegang tali pusat sejajar dengan lantai seperti ini. Kemudian tangan kanan kita masuk secara obstetrik menelusuri tali pusat, masuk ke vagina. Baik, ibu tarik nafas panjang ibu, iya benar. Lalu selanjutnya ketika sudah di depan dinding, kita akan bilang kepada asisten minta tolong untuk memegangkan tali pusatnya, atau bisa juga dengan sendiri. Baik, selanjutnya, baik ketika sudah berada di vagina, kemudian tangan kirinya kita pindah ke fundus untuk menahan. Selanjutnya kita masuk lagi lebih dalam.
kita cari tepi implantasi plasenta. Dalam hal ini adalah yang sudah terlepas. Bagian yang sudah terlepas, ketika sudah ketemu dengan tempat implantasinya, maka kita dapat merubah tangan kita yang awalnya menjadi dari obstetrik menjadi seperti bersalaman dengan merapatkan jari-jari kita. Lalu selanjutnya kita akan melakukan gerakan pelepasan plasenta dari tempat implantasinya. Selanjutnya kita melakukan gerakan menyisir dengan lembut ke kanan dan ke kiri sambil melihat respon ibu apakah ibu merasakan kesakitan atau tidak. Kanan dan ke kiri. Lalu setelah dipastikan semuanya terlepas, kita angkat ke atas seperti ini ke dindingnya. Kemudian kita lakukan lagi gerakan eksplorasi ulang dengan menyisir ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa seluruh bagian telah terlepas dan tidak ada yang tertinggal. Baik, ketika sudah dipastikan semuanya terlepas, kita akan mengeluarkan plasenta. Tangan kiri kita pindah ke suprafisinkitis ke depan, kemudian kita akan mengeluarkannya dengan dorongan seperti ini. Baik, setelah selesai, kemudian kita bantu dengan mengeluarkan selaput dengan arah memutar. Kemudian kita tempatkan plasenta terlebih dahulu. Kita akan melakukan massase 15 detik, yaitu sambil menilai keberhasilannya. Ketika uterusnya lembek dan juga perdarahan masih banyak, maka kita akan melakukan penanganan atonia uteri. Tetapi ketika kontraksinya sudah bagus, tetapi perdarahannya masih banyak, maka kita curiga kontraksi dalam rahim, maka kita harus mengecek perineum. Tetapi ketika semuanya bagus, kontraksi bagus dan perdarahan sudah berhenti, maka kita dapat melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta. Baik ibu, ini kontraksinya sudah bagus ya bu ya, perdarahannya juga sudah mulai berkurang. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan plasentanya ya ibu ya. Selanjutnya kita memeriksa kelengkapan plasentanya, yaitu apakah kita periksa kotiledonnya, apakah ada darah keluar, yaitu apakah bagian ada yang tertinggal ataupun terlepas. Kemudian kita periksa juga selaput-selaputnya. Kemudian baik semuanya sudah lengkap, kalau begitu kita akan memasukkannya ke dalam kendi. Buka kendinya, kita masukkan. Baik, selanjutnya kemudian kita akan melakukan pasca tindakan, yaitu membereskan perawatannya. Kita buang ke sampah medis dari kain katanya, lalu juga bengkok dan tempat komnya kita taruh di larutan klorin dan DTT. Melakukan pembersihan ibu dan juga ranjang. Baik, yang pertama kita dari tempat yang masih bersih juga, yang masih bersih dulu, yaitu bagian perutnya, kemudian bagian pahanya, ambil dilipat. Ibu ambil diangkat ya bu ya, bokongnya. Ya bu, baik, benar. Kemudian selanjutnya kita lipat bagian paha sebelah kirinya juga, kita bersihkan. Baik, ini bisa diangkat bokongnya ya bu ya, kita bersihkan sambil melipat. Kita membersihkan daerah vagina ibu, yaitu daerah yang paling banyak darahnya. Kita bersihkan, kemudian kita lipat, tetapi jangan diambil karena kemungkinan dapat terjadi lagi perdarahan sehingga masih ada di sini untuk alasnya. Akhirnya sekarang kita taruh untuk paslapnya di pakaian kotor. Baik, selanjutnya semua tindakan telah selesai, maka kita akan melakukan perawatan pasca tindakan, yaitu kita memonitor TTV ibu, kesadaran umum ibu, KU ibu, yaitu kontraksinya juga dan perdarahannya juga, yaitu tiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua. Kita catat kondisi pasien dan juga laporan tindakan yang telah kita lakukan kepada ibu, dan juga kita berikan antibiotik profilaksis amoxicillin 500 gram 3 kali sehari dalam 5 hari. Lalu kita beritahu kepada ibu bahwa tindakan telah selesai, tapi masih perlu kan perawatan selanjutnya. Nah baik ibu, alhamdulillah ya bu ya, tindakannya telah selesai semuanya. Tetapi ibu masih perlu perawatan selanjutnya, dan juga nanti ketika ditemui tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi, misalnya nanti terjadi kembali perdarahan ya bu ya, maka ibu dapat menghubungi kami karena harus dilakukannya lagi tindakan selanjutnya untuk menangani komplikasi ibu ya bu ya. Baik, apakah ibu mengerti? Baik, kalau begitu saya rapikan ya bu ya kembali. Ibu sudah selesai, kemudian kita cuci tangan di larutan klorin dan DTT dan buka sarung tangan secara terbalik. Klorin dan DTT.